Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Cerita misteri kali ini berkisah tentang pohon angker, di mana di dekat pohon angker itu ada sebuah jalan yang konon sering terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pohon tersebut. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Memindahkan Jin dari Pohon Angker. Sebelum tahun 2000, di desa Asemdoyong, Kabupaten Pemalang, sering sekali terjadi kecelakaan, entah kebetulan atau tidak. Lokasi terjadinya kecelakaan tersebut hampir dipastikan sama, yaitu di sekitaran lokasi pohon angker yang terletak di tepi jalan raya desa. Hampir setiap bulan selalu ada saja kasus kecelakaan, mulai dari yang luka ringan sampai luka parah, bahkan meninggal dunia. Adapun kasus kecelakaannya berupa tabrakan antar sepeda motor, sepeda dengan motor, maupun motor dengan mobil. Setelah terjadi serentetan kecelakaan tersebut, baru diketahui bahwa ternyata kasus-kasus kecelakaan tersebut ada sangkut pautnya dengan penghuni pohon angker. Menurut penuturan para sesepuh di desa, terdapat satu keluarga goib yang mendiami pohon angker di tepi jalan tersebut. Keluarga goib ini memiliki 2 orang anak kecil yang sering bermain-main di tengah jalan raya. Saat anak-anak mereka sedang duduk-dudukan di pinggir jalan, secara kebetulan ada pengendara motor yang melintas dan melindas tangan ataupun kaki anak-anak goib ini. Akhirnya si anak menangis kesakitan dan mengadu pada ibunya. Karena tidak terima dengan perlakuan pengendara tersebut, ibu dari anak goib ini kemudian mencelakakan sang pengendara motor. Setelah mengetahui hal ini, masyarakat yang akan melintas di depan pohon ini biasanya membunyikan klaksonnya atau membaca doa supaya dilindungi Allah dari gangguan penghuni pohon angker. Semenjak saat itu, kecelakaan masih saja terus terjadi. Namun kali ini kebanyakan korbannya adalah pengendara dari desa lain yang kebetulan melintasi di jalan raya Asemdoyong, serta tidak tahu menau tentang pohon ini. Ya, paling tidak bukan warga kami yang celaka. Pada perkembangan selanjutnya, desa Asemdoyong semakin berkembang. Jumlah pemukiman dan jumlah penduduk semakin bertambah, ekonomi semakin menggeliat, serta diiringi semakin banyaknya orang-orang yang membuat toko kelontong di kanan kiri jalan. Pada tahun 2004, ada seorang pengusaha warung makan bersama Sarwo yang berminat untuk membeli tanah di sekitar area pohon angker. Pengusaha tersebut berniat membuka warung makan di lokasi ini karena dinilai strategis dan pasti akan banyak pelanggan yang mampir ke warungnya. Akhirnya setelah deal dengan pemilik tanah, pembersihan lokasi pun dimulai. Satu persatu pohon-pohon yang ada di tempat itu ditebang, baik yang berdiameter kecil maupun besar. Menjelang asar, kini tinggallah pohon angker yang belum ditebang. Rapto adalah salah seorang tukang kayu yang ikut melakukan pembersihan lokasi. Menurut penuturannya, pohon-pohon lain dapat ditebang dengan mudah hanya menggunakan golok andalannya. Hanya butuh beberapa menit saja untuk menebang pohon yang berdiameter 50 cm. Tetapi, sewaktu akan menebang pohon angker tersebut, anehnya, goloknya seakan tidak mempan sama sekali. Tiba-tiba saja golok yang tadinya sangat tajam, kemudian berubah menjadi tumpul. Ini aneh, pohon ditebang kok rasanya keras sekali, sampai tanganku pegal-pegal, kata Rapto. Rapto terus berusaha untuk menebang pohon angker, namun sampai jam 5 sore, ia tak kunjung berhasil melakukannya. Akhirnya ia menyerah dan menyarankan pada Sarwo untuk memanggil tukang gergaji mesin saja. Keesokan harinya, Sarwo menghubungi tukang gergaji mesin di desa sebelah. Tak butuh waktu lama, setengah jam kemudian tukang gergaji mesin datang dengan seperangkat peralatan canggihnya. Setelah menyeruput secangkir kopi, salah satu personil mereka bernama Yayan segera memanjat pohon angker dan mengikatkan tali besar pada batang pohon angker. Tujuannya yaitu agar batang pohon tersebut tidak rubuh ke jalanan saat ditebang. Kali ini musibah terjadi pada Yayan. Batang pohon yang ia pijak tiba-tiba patah dengan sendirinya. Akhirnya Yayan pun jatuh dari ketinggian 15 meter.
Yayan terjatuh dalam posisi duduk dan agak terlentang. Namun kami masih bersyukur karena ia tidak mengalami cedera serius. Ia hanya mengalami luka lecet dan terkilir pergelangan tangannya. Setelah kejadian naas tersebut, tim gergaji segera melanjutkan pekerjaannya. Ada kejadian aneh lagi. Gergaji mesin yang biasanya lancar-lancar saja, untuk kali ini tidak dapat bekerja alias mogok. Berkali-kali diperbaiki, namun tetap saja mogok. Akhirnya ketua tim menyuruh anak buahnya untuk mengambil gergaji cadangan di rumahnya. 1 jam kemudian, gergaji cadangan pun datang. Ketika dinyalakan, mesin gergaji tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan proses pemotongan pun dimulai. Lagi-lagi terjadi hal ganjil. Rantai mesin gergajinya tiba-tiba putus saat menyentuh batang pohon angker. Waktu itu kita berpikir positif, mungkin rantainya putus karena agak kendor saat dipasang. Setelah diganti dengan rantai yang baru, proses pemotongan pun dimulai lagi. Serak! Lagi-lagi rantainya putus untuk yang kedua kalinya. Ketua tim gergaji mulai panik dan curiga ada sesuatu yang ganjil dengan pohon ini. Akhirnya rantai mesin gergaji diganti lagi untuk yang ketiga kalinya. Cerak! Untuk ketiga kalinya rantai mesin putus. Setelah mencoba yang ketiga kalinya, akhirnya tim gergaji menyerah dan meninggalkan lokasi. Sarwo kemudian merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya dia mencoba untuk menanyakan kejadian ini pada kakekku bernama Mbah Sanim. Kula nuwun. Monggo, ada perlu apa, Woh? Anu, Mbah, saya mau minta tanya soal pohon yang ada di seberang jalan. Lah, kenapa emangnya? Itu, Mbah, mau ditebang kok tidak bisa-bisa. Oh, jadi gini. Akhirnya Simbah pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut penuturan kakek, pohon angker itu dihuni oleh keluarga goib. Mereka tidak mau diusik, apalagi sampai dihancurkan rumahnya. Oleh karena itu, keluarga goib ini sengaja mengerjai orang-orang yang akan menebang pohon angker tersebut. Setelah dijelaskan oleh kakek, akhirnya Sarwo paham dan ia meminta bantuan supaya para dedemit tersebut dapat dipindah ke tempat lain. Awalnya kakek menolak, namun karena niat Sarwo baik, yaitu untuk membuat tempat usaha, akhirnya kakek mau menuruti permintaannya. Pada malam Jumat Kliwon, kakek melakukan ritual. Entah ritual macam apa saya tidak tahu. Pukul 1 dini hari, kakek keluar rumah dan menuju lokasi pohon angker tersebut. Kami mengikuti kakek di belakangnya dengan rasa penasaran. Setibanya di depan pohon angker, aku melihat kakek seperti mengobrol dengan pohon tersebut, sambil sesekali tertawa seperti sedang bercanda dengan temannya. Sesekali ia juga memohon dan merayu-rayu pohon tersebut. Ini benar-benar aneh kalau dilihat dengan mata normal. 1 jam kemudian, kakek berjalan menjauhi pohon angker dengan posisi seperti orang yang sedang menggendong anaknya. Kakek berjalan dengan posisi agak bungkuk, persis seperti seorang ayah yang menggendong anaknya. Kakek terus berjalan beberapa ratus meter dari lokasi pohon angker. Semakin lama aku sadar bahwa ternyata kakek berjalan menuju ke sebuah pohon besar yang letaknya 1,5 km dari desa. Ia berupa pohon asam krantil yang lokasinya sama-sama di tepi jalan. Setibanya di lokasi pohon asam krantil, kakek berhenti dan berdiri. Di depannya seolah-olah sedang menurunkan seseorang dari punggungnya. Kakek kemudian berdiri menghadap pohon krantil dan memanjatkan doa. Setelah ritual selesai, kami dan kakek segera pulang ke rumah. Aku pun bertanya sama kakek, "Kek, tadi ngapain sih? Kok kayak orang gendong?" "Oh, itu tadi teman kakek mau pindah dari pohon angker dengan syarat kakek yang menggendongnya untuk pindah." Hah? Aku masih belum paham dengan penjelasan kakek saat itu, karena aku sama sekali tidak melihat ada orang lain yang kakek gendong. Aku tak melihat apa-apa. Keesokan harinya, Sarwo memanggil tukang gergaji yang sama. Awalnya tukang gergaji tersebut menolak,
Namun setelah dijelaskan bahwa penghuni pohon angker telah dipindahkan, akhirnya mereka mau menebangnya kembali. Dan betul saja, kali ini tak ada hambatan yang terjadi selama proses penebangan pohon angker. Kini lokasi pohon angker tersebut sudah menjadi warung makan yang tiap harinya selalu ramai pembeli. Itulah sekelumit kisah pemindahan keluarga jin dari pohon angker yang dilakukan oleh kakekku. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.